Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan warga yang tidak setuju dengan pembangunan masjid berlangsung tegang. Puluhan warga dan ahli waris tanah yang tidak setuju tanah warisan tersebut dijadikan masjid. Warga meminta pembangunan masjid dihentikan dan tidak lagi dipakai untuk beribadah. Menurut Camat Sukodadi, Ali Murtado, masjid dengan nama Badriah Ahmed Al-Balusi ini dibangun pada awal Februari lalu. Dari 5 ahli waris, 3 diantaranya setuju dibangun masjid dan 2 orang lainnya tidak menyetujui. Hingga proses pembangunan masjid tersebut masih dalam sengketa ahli waris. Tentang tempat ibadah yang masih dalam sengketa itu tidak diperkenankan digunakan untuk ibadah apapun bentuknya. Bahkan menurut beliaunya, bila mana seseorang ini melaksanakan ibadah di tempat yang masih sengketa itu hukumnya tidak sah. Setelah dilakukan dialog antara warga, pengurus masjid dan pemerintah setempat, akhirnya masjid untuk sementara ditutup. Warga menyegel masjid. Warga juga menutup pintu masjid dengan bambu agar masjid untuk sementara tidak bisa digunakan sebagai tempat ibadah hingga syarat-syarat pendirian tempat ibadah terpenuhi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Warga Kecamatan Sukodadi, Lamongan menutup bangunan masjid yang didirikan di atas tanah sengketa menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Aparat keamanan berencana melakukan evakuasi terhadap seorang prajurit TNI yang gugur ditembak kelompok separatis teroris Papua. Almarhum Pratu Miftahul Arifin gugur saat bentrok dengan kelompok separatis Papua. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, seorang pemotor nekat masuk ke jalan tol Depok Antasari. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pemotor dengan petugas patroli saat akan memberhentikan aksi nekat tersebut. Seorang pemotor Minggu malam nekat masuk ke jalan tol Desari. Diduga pemotor masuk melalui celah di gerbang tol. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pemotor dengan petugas patroli. Informasi polisi, pemotor yang tidak diketahui identitasnya masuk dari gerbang tol Cilandak Town Square, lalu keluar di exit tol Brigif. Setelah berhasil dihalau keluar, kemudian pemotor kabur. Aparat keamanan berencana melakukan evakuasi terhadap seorang prajurit TNI yang gugur ditembak kelompok separatis teroris Papua. Evakuasi korban dengan menggunakan helikopter dari distrik Mugi, Kabupaten Duga, Timika, Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan rombongan tiba di Bandara Moses Kilangin sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Panglima dan rombongan langsung menuju ke pangkalan TNI AU Yohanis Kapiau. Laksamana Yudo Margono ke Timika, Papua pasca kontak tembak antara TNI dan kelompok separatis teroris di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Sabtu lalu. Dalam peristiwa itu, satu prajurit Kostrad Pratu Miftahul Arifin gugur. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah almarhum prajurit 1 Miftahul Arifin di Dusun Kerajaan Desa Nanggungan, Pacitan, Jawa Timur. Korban merupakan putra pertama dari 2 bersaudara pasangan Agus Santoso dengan Parmini. Almarhum juga meninggalkan seorang istri bernama Wahidia Nur Aziza, guru SD honorer, dan seorang anak yang masih berusia 2 tahun bernama Hala Mahdia Arifin. Kini keluarga menanti kedatangan jenazah almarhum yang masih dalam proses evakuasi. Untuk saat ini kabar terbaru yang saya terima sudah ditemukan titik lokasi jenazah, namun masih selalu diusahakan supaya dapat dievakuasi. Terakhir komunikasi kapan Mbak dengan almarhum? Terakhir komunikasi itu tanggal 4, tanggal 5. Kontak tembak terjadi pada Sabtu 15 April 2023, berlangsung sejak sore hingga malam hari.
Akibat peristiwa itu, satu anggota TNI gugur. Kontak tembak terjadi saat aparat menyisir kawasan Duga, Papua untuk mencari pilot Susi Air. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri terus berusaha mengevakuasi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Aji Dwi Prasetya selaku adik kandung dari almarhum Pratu Miftahul Arifin, prajurit yang gugur saat bentrok dengan kelompok separatis Papua. Selamat malam, Mas Aji. Malam. Mas Aji, pertama kami sampaikan rasa prihatin kami yang paling dalam atas kehilangan yang saat ini sudah dirasakan dan sedang dirasakan oleh keluarga, Mas Aji. Ya, terima kasih atas ucapan belasungkawa dari semua yang sudah mengucapkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mas Aji, pertama kali dapat informasi duka ini dari siapa? Saya pertama kali dapat informasi ini dari Majalengka, dari Batalion Galuh Taruna itu. Kontak itu siapa, Mas Aji? Kontak yang menghubungi saya. Oh, jadi Mas Aji pertama kali yang dikontak dari pihak TNI untuk memberitahu informasi ini? Iya, Oke. tapi itu belum saya sampaikan ke orang tua pada saat itu. Mas Aji pertama kali dihubungi kapan? Kurang lebih jam 11 siang. Jam 11 siang hari ini atau kemarin, Mas Aji? Kemarin Sabtu. Oke. Waktu itu apa yang disampaikan oleh pihak TNI kepada Mas Aji? Ya, pihak TNI menyampaikan bahwa kakak saya gugur. Ya. Mas Aji, kalau kita dengar informasi itu tentu hal yang memang informasi terakhir lah, ya, atau informasi yang nggak dingin didengarkan oleh pihak keluarga. Sampai Mas Aji cerita bahwa nggak mau cerita kepada orang tua, nggak mau beritahu kepada pihak keluarga, gitu Mas Aji ya? Iya, awalnya dengar berita itu ya saya beranggapan bahwa itu panggilan bukan dari batalion, hanya orang nyasar atau gimana gitu. Lepas istri kakak saya telepon, saya baru mau bilang bahwa kakak saya gugur. Oke. Almarhum kakak sendiri kontak dengan Mas Aji kapan terakhir, Mas? Tanggal 6 April. Sepekan sebelum peristiwa ini ya? Iya, betul. Ya. Apa yang disampaikan, apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan kegentingan yang terjadi di wilayah tugasnya di Papua? Ya, kalau saya pribadi menyampaikan, ya semoga lah segera terevakuasi. Oke. Ya, itu harapan kita. Maksud saya, pertanyaan saya Mas Aji adalah, apa hal terakhir yang disampaikan almarhum kepada Mas Aji ketika kontak 6 April? Apakah yang bersangkutan almarhum waktu itu sedang tugas di Papua, sudah berangkat di Papua waktu itu? Iya, kontak terakhir dia memberi kabar bahwa mau patroli. Oke. Untuk mengabarkan ke orang tua supaya doakan. Oke. Oh, dan ketika kemudian komunikasi via telepon seperti itu, apakah ada hal-hal yang disampaikan juga mengenai bahaya yang dialaminya ketika menjalani tugasnya, Mas Aji? Itu maksudnya terakhir kontak itu cuma chat, bukan telepon. Oh, oke. Ya. Itu komunikasi via percakapan via chat ya berarti ya. Mas Aji, satu pertanyaan terakhir. Karena jenazah korban akan segera dievakuasi, apa hal yang ingin disampaikan barangkali dari pihak keluarga
mengenai peristiwa ini kepada siapapun yang barangkali memang bisa memberikan sedikit hal yang bisa melegakan bagi pihak keluarga. Ini suara saya pribadi ya. Saya minta kepada pemangku jabatan, siapapun itu. Ya mohon. Apa itu? Masa depan dari ponakan saya itu terjamin lah. Ya. Oke. Jangan sampai keponakan saya ini masa depannya suram. Oke. Mas Haji, terima kasih atas waktu Anda dan kesediaan Anda untuk berbincang kepada kami. Pesan Anda kami tangkap dan harapannya ini bisa didengarkan bahwa almarhum yang gugur di Papua punya anak yang masih berusia 2 tahun dan harapannya masa depannya bisa dijamin. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Haji. Kami betul-betul menghargai jasa-jasa dan tugas yang sudah dilakukan oleh almarhum kakak Anda. Terima kasih Mas Haji. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua berakhir ricuh. Sidang terpaksa ditunda karena 2 kelompok massa terlibat pertikaian di dalam sidang. Kelompok massa adu argumen dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Bahkan mereka nyaris adu jotos. Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi tidak terima diusir kelompok yang mengaku pendukung terdakwa PLT Bupati Mimika Johannes Retop. Pasalnya sidang digelar terbuka. Massa protes karena terdakwa tak kunjung ditahan. Sidang dugaan korupsi pengadaan pesawat yang merugikan negara 69 miliar tersebut akhirnya ditunda. Terjadi perdebatan antara kawan-kawan dari kami bersama yang pihak yang mengatasnamakan bahwasanya pihak daripada terdakwa korupsi PLT Bupati Mimika bersama Direktur PT. Pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara tergelincir di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua, Senin malam. Petugas bandara dan TNI melakukan upaya evakuasi pesawat. Pesawat TNI AU Boeing seri 200 tergelincir saat landing sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pesawat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Ambon dan selanjutnya menuju ke Timika. Pesawat tersebut tergelincir hingga ke ujung runway Bandara Moses Kilangin, Timika. Petugas bandara sedang berupaya mengevakuasi pesawat tersebut. Belum diketahui penyebab tergelincirnya pesawat tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, terdakwa anak dalam kasus penganiayaan David Ozora AG mengajukan banding atas vonis yang ia terima. Sebelumnya, AG dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa anak AG mengajukan banding atas vonis 3 tahun 6 bulan yang diterimanya terkait penganiayaan terhadap David Ozora. Permohonan upaya hukum banding ini diajukan melalui kuasa hukum AG pada hari ini, Senin 17 April 2023. Jaksa penuntut umum juga mengajukan banding atas vonis tersebut. Telah terdata masuk upaya hukum, yaitu pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa anak AG, yang mana pernyataan banding tersebut langsung dilakukan penasihat hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kepaniteraan Pidana. Sebelumnya terdakwa anak AG divonis hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim menyatakan AG terbukti secara sah bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David. AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Sementara itu David Ozora diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada hari Minggu kemarin. Tim dokter merujuk David untuk melanjutkan perawatan di rumah karena masa kritis sudah dilalui.
Meskipun demikian, David masih harus menjalani terapi kognitif dan motorik selama 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. TikToker Bima Yudo yang viral karena mengkritik infrastruktur jalan rusak di Lampung resmi dilaporkan ke polisi oleh seorang pengacara. Namun laporan bukan soal video kritiknya terhadap pembangunan Lampung, melainkan soal ujaran kebencian terhadap daerah Lampung. Pasca kritikan infrastruktur jalan rusak di Lampung oleh TikToker Bima Yudo, ia resmi dilaporkan ke polisi lantaran kritikannya dianggap telah menghina orang Lampung dan tidak menggunakan kata-kata yang santun. Bima Yudo resmi dilaporkan oleh seorang pengacara yang bernama Ginda Ansori yang marah dengan konten Bima di akun media sosialnya. Tidak hanya mendeskripsikan nama kepala daerah, namun kalimat yang diungkapkan Bima juga dianggap kalimat ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Iya, dari saya pribadi gitu sebagai putra daerah Lampung gitu, yang bahwa daerahnya kemudian direndahkan dengan sebutan dancang gitu oleh saudara Bima. Gitu. Sementara kepolisian daerah Lampung membenarkan adanya laporan resmi terhadap TikToker Bima Yudo. Sedang didalami, tapi kami lagi fokus dulu untuk urusan mudik karena itu artinya lebih penting. Izin konfirmasi, artinya memang sudah dilaporkan ke Polda Lampung gitu? Ya, laporannya ada, sedang kita pelajari. Sementara pihak keluarga TikToker Bima Yudo mengaku akan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi proses hukum. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemudik padati Terminal Bus Kampung Rambutan dan Terminal Bus Kalideres, Jakarta. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.